Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Megawati Mayadi dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi mengenai emotional intelligence. Yang pertama adalah konsep dasar kecerdasan emosional. Konsep dasar kecerdasan emosional yang pertama adalah kecerdasan emosional atau yang disebut dengan emotional quotient atau EQ, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya sendiri dan orang lain sekitarnya. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Menurut Howard Gardner, 1983, terdapat 4 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yaitu 1. Mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. 2. Memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. 3. Mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. 4. Dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Hasil penelitian Daniel Goleman tahun 2000 menyimpulkan 1. Kecerdasan emosi menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi, sedangkan IQ, kecerdasan pikiran, hanya 20% saja. Orang yang memiliki kecerdasan emosi baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran IQ secara optimal. Emotional intelligence, disingkat dengan EI, adalah 1. Kemampuan mengendalikan hal-hal negatif. 2. Kemampuan memusatkan perhatian pada hal-hal positif. John Mayer, seorang psikolog dari University of New Hampshire, mendefinisikan EQ secara lebih sederhana. Menurut Mayer, EQ adalah kemampuan untuk memahami emosi orang lain, cara mengendalikan emosi diri sendiri. Goleman mendefinisikan EQ secara lebih luas, termasuk optimisme, kesadaran, motivasi, empati, dan kompetisi dalam melakukan hubungan sosial. Dalam buku berikutnya, Working with Emotional Intelligence, Goleman menekankan perlunya emotional intelligence dalam dunia kerja. Menurutnya, setiap orang dalam perusahaan atau organisasi dituntut untuk memiliki EQ yang tinggi. Goleman berpendapat bahwa IQ bersifat relatif tetap, sementara EQ dapat berubah sehingga bisa dibentuk dan dipelajari. EQ merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kombinasi kemampuan teknis dan analisis untuk menghasilkan kinerja optimal. Semakin tinggi jabatan seseorang dalam suatu perusahaan, semakin krusial peran EQ. How to win friends and influence people. 1. Mulai dengan memberi pujian dan penghargaan yang jujur. 2. Beritahukanlah kesalahan orang lain secara tidak langsung. 3. Bicaralah kesalahan Anda sendiri sebelum mengkritik orang lain. 4. Ajukan pertanyaan, bukan memberi perintah langsung. 5. Biarkan orang lain menyelamatkan muka. 6. Pujilah peningkatan sekecil apapun dan pujilah setiap perbaikan. 7. Beri orang lain reputasi yang baik untuk dipenuhi olehnya. 8. Gunakan dorongan, buatlah kesalahan tampak mudah untuk diperbaiki. 9. Buatlah orang lain mengerjakan hal yang Anda sarankan. Materi perangkat diri. Fungsi-fungsi perangkat diri. Perangkat diri fisik atau zahir yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik, seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran pikiran dan perasaan. Fungsi kesadaran diri. Fungsi kesadaran berlangsung sangat kompleks dan sangat sukar untuk dilukiskan dalam bentuk batasan yang tepat. Prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak. Kesadaran dimaksud adalah suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang
yang berasal dari daerah sekitarnya. Dan orang yang bersangkutan mampu menghadirkan dirinya mengadakan seleksi terhadap informasi rangsang yang masuk ke dalam dirinya dan memadukan semua informasi yang masuk dalam bentuk reaksi-reaksi psikofisiologisnya. Perasaan dan gejala-gejala kejasmanian. Gejala perasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bersangkutan dengan gejala-gejala jiwa yang lain, bahkan perasaan dengan keadaan tubuh ini memang tidak dapat dipisahkan. Contoh, kalau ada orang berbicara, biasanya disertai dengan gerakan tangan. Gerakan ini tidak lain dari ungkapan perasaan untuk memperjelas apa yang dikatakan. Orang yang sedang menghormati orang lain biasanya disertai dengan gerakan tangan. Tanggapan-tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat berwujud mimik, pantomimik, gejala pada tubuh, macam-macam ungkapan perasaan. Max Keller mengajukan pendapat bahwa ada 4 macam tingkapan dalam perasaan, yaitu perasaan tidak sensoris, perasaan yang selalu bergantung pada keadaan jasmani, perasaan kejiwaan, perasaan kepribadian. Constant memberikan klasifikasi perasaan sebagai berikut. 1. Perasaan keinderaan, perasaan kejiwaan, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, perasaan kemasyarakatan, perasaan harga diri, perasaan ketuhanan. Fungsi pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara semua makhluk. Kesempurnaan yang ada pada diri manusia adalah bahwa manusia diberi pikiran agar dapat mengetahui sesuatu. Setiap manusia berpotensi untuk bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Manusia berpotensi untuk bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Sebab itu adalah hak penuh secara sistematis sudah diberikan Tuhan. Pikiran manusia sebenarnya terbagi menjadi 3. 1. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran tidak sadar. Pikiran sadar adalah menerima informasi yang masuk pertama kali dari kelima panca indera, dari penglihatan, penciuman, perabaan, pendengaran. Kemudian fungsi selanjutnya menganalisa informasi. Pikiran bawah sadar memiliki fungsi kebalikan dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar ini tidak bisa menganalisa informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar sendiri. Sehingga, jika ada informasi yang langsung masuk di dalam pikiran bawah sadar, secara otomatis, informasi tersebut langsung dilakukan oleh pikiran ini. Fungsi emosi. Emosi adalah pembangkit energi, yaitu emosi sebagai pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. Contoh fungsi adalah pembangkit energi. Kita mencintai seseorang di kantor, maka kita akan semangat dalam bekerja dan tidak pernah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di kantor. Emosi adalah pembawa informasi, messenger. Fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi interpersonal. Maksudnya, ketika emosi dirasakan seseorang, maka secara tidak langsung mereka menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sebagai penyeimbang hidup, yaitu emosi sebagai penyeimbang hidup. Contoh ketika sedih, kehilangan orang yang dicintai, lalu kita menangis, atau melihat kejadian lucu, kita tertawa. Emosi memiliki fungsi vital bagi manusia. Emosi yang dialami manusia menjadikan manusia mampu menimbulkan respon berdasarkan informasi yang diterima. Sekian ringkasan materi Emotional Intelligence. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.